Nah, disitulah mulai masuk kekacauannya. Masuk kekacauannya. Kenapa? Sebab lahwul hadith sudah diterangkan ya dari tafsirnya para as-salaf. 4 orang sahabat, 13 orang tabi'in, tidak ada yang melisihi mereka. Mereka semuanya mengatakan apa tadi? Al-ghina. Teman? Sekarang al-ghina ini katanya, itu diperkecualikan, ada yang dikhususkan. Nah, cara mengkhususkannya dengan ayat di surah Asy-Syu'ara. Nah, sekarang menghubungkan seperti ini, cara menghubungkannya. Siapa yang mendahuluinya? Memahami seperti itu. Jadi kita bisa bahas di pembahasan ilmu usul fikih. Kekeliruan memahami dengan cara seperti ini. Pertanyaan pertama, siapa yang mendahuluinya? Hadirin yang berbahagia, sebetulnya saya ini tidak akan membahas tentang seputar musik lagi. Akan tetapi karena saya ngelihat komentar-komentar di YouTube, kelihatannya mungkin karena pembahasannya terlalu berat atau apa gitu ya, menyebabkan salah dipahami. Nah, sekarang di dalam video ini yang insya Allah merupakan video terakhir di dalam pembahasan yang terkait dengan persoalan musik, akan dibahas lebih ringan biar dipahami dengan jelas. Kita kembali ke topik yang ada di video. Nah, setelah saya renungkan, ternyata persoalan yang di dalamnya itu kayaknya bukan tentang masalah taksis, apalagi taksis ke kitab dengan kitab atau taksis kitabil sunnah. Karena kalau misalnya berbicara tentang taksis, ini berat. Kenapa demikian? Ya, kita harus mengetahui mana yang awal dan yang akhir. Karena dengan mengetahui hal tersebut, maka menjadi nasikh mansuh. Beratlah kurang lebihnya. Oleh karena itu, kalau saya lihat ini masih di dalam persoalan dilalatul alfaz, indikator pencakupan makna. Nah, berarti persoalannya adalah tentang penggunaan bahasa Arab. Jadi terkait dengan tadi pentafsiran lahwal hadis selain dengan ghina ada enggak? Ya, kita lihat aja di sini bagaimana pemakaian orang Arab. Yuk, mari kita cek. Di dalam situs Al-Imam Ibnu Baj, di sana ada jawaban untuk sebuah pertanyaan yang diajukan, yaitu tentang syair-syair romantis. Jawabannya adalah syair yang dia itu mengundang terhadap kekejian, ya diantaranya kecabulan atau romantisme dan kemungkaran, baik itu dinamakan gozal atau bukan gozal. Gozal itu romantis atau mengajak kepada sesuatu yang diharamkan, itu tidak boleh menulisnya, tidak boleh membacakannya, tidak boleh menyibukkan diri dengannya, karena hal tersebut itu termasuk di antara yang menghalangi kepada jalan Allah dan juga termasuk di antara sesuatu yang dia itu menyemangati terhadap perbuatan yang tidak senonoh, dan juga termasuk di antara lahwal hadis, yaitu merupakan kemungkaran yang Allah cela dalam firman-Nya, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Tuh kan, di sini juga ada yang mengatakan syair yang semacam itu terkategori ke dalam lahwal hadis. Ayo, ikut mana? Ikut Imam Ibnu Baj apa ikut mana nih? Kemudian datang, dia tafsirkan bahwa ini dikeluarkan bahwa ada gini yang bagus sama dengan surah Asy-Syu'ara, padahal itu di pembahasan penyair. Di pembahasan apa? Penyair, dengan alasan bahwa syair itu musik. Berarti syair sama dengan gina menurutnya, dan dua-duanya bisa diartikan sebagai apa? Sebagai musik. Baik. Kalau gina diartikan musik, saya kasih jempol. Bagus. Tapi syair diartikan musik, ini pembahasan yang akan kita bahas. Hadirin yang berbahagia, beliau mengatakan kalau misalnya gina diterjemahkan dengan musik itu bagus, kalau misalnya syair enggak katanya. Nah, coba kita lihat lagi di dalam situs Al-Islam Soal wal Jawab, yang musyrif amnya dia itu adalah Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Di sana dikatakan bahwasannya kata gina itu diperuntukkan di dalam bahasa Arab untuk makna meninggikan suara atau bersenandung, dan di antara jenis-jenisnya yang populer adalah yang dikatakan oleh para pengembara di dalam perjalanannya yang disebut dengan gina urukban atau nasab, dan juga apa yang dinyanyikan oleh para pengembala saat mereka itu menggiring unta dinamakan al-huda. Nah, diikutkan juga ke dalam kategori gina adalah apa yang dinyanyikan oleh orang-orang yang sedang berangkat menuju haji.
mengekspresikan kerinduannya untuk bisa berhaji dan sholat di Mekah sana. Dan juga apa yang dikatakan oleh para penyair di dalam medan perang untuk mengobarkan semangat berperang. Dan juga apa yang dilakukan oleh ibu kepada anaknya, yang mana si ibu sambil bermain-main. Dengan demikian seharusnya syair juga bisa dong diterjemahkan musik. Ikut siapa? Ikut beliau atau ikut Syekh Soleh Al-Munajjid. Syekh Soleh Al-Munajjid itu termasuk ulama salaf juga loh. Setelah kita merujuk pembahasan-pembahasan dari rujukan-rujukan berbahasa Arab, mari sekarang bawa otak kita, pemikiran kita ke Indonesia lagi. Perlu diketahui hadirin yang berbahagia bahwasannya musik itu dia adalah kata yang umum. Di bawahnya ada musik perkusi. Musik perkusi itu nanti ada yang pakai alat-alat. Nah ini yang disebut dengan majib. Ada juga yang dia itu perkusi yang sifatnya tiruan, imitasi pakai mulut ini. Semacam apa? Beatbox. Nah ini musik-musik yang dia itu perkusi. Bagaimana nih hukum beatbox? Apa hukumnya beatbox? Memainkan iringan nada lagu dengan mulut. Ya sepanjang itu musik, seperti musik dalam bentuk suara, irama, itu adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Di video barusan nampaknya beliau sedang berfatwa menjawab pertanyaan yang diajukan, dan cara menjawab beliau adalah dengan mengkiaskan atau mengilhakkan terhadap bunyi-bunyian yang dia itu keluar daripada alat-alat. Nah entah ya, saya nggak tahu kalau misalnya ngelihat dari mazhabnya beliau ini sepertinya mengharamkan musik itu karena zatnya atau karena bendanya. Tetapi lain halnya kalau misalnya beatbox itu juga dikatakan haram. Yang haram itu adalah bunyi-bunyiannya. Tidak mungkin itu alatnya. Kenapa ya? Karena alatnya mulut ini. Nah ala kulihal berarti fix ya, beatbox juga dia bisa kita katakan musik. Karena beatbox itu definisinya, beatbox itu merupakan genre atau aliran musik yang lebih fokus untuk menghasilkan musik ritmis dan juga dentuman menggunakan mulut. Lalu tipe musik yang kedua adalah musik yang dia itu disebut dengan musik vokal. Musik vokal itu dia ada nasyid, nasyid juga musik. Nah, berarti nasyid juga haram dong karena dikatakan musik. Nasyid itu sebagaimana didefinisi, lihat nih, bentuk adalah bentuk musik vokal Islami yang umumnya tidak menggunakan instrumen alat musik. Nah, nasyid juga dia itu di dalam bahasa Indonesia tetap masih dikatakan musik. Yang tadi kategorinya kan gina itu. Nah syair-syair Arab zaman dulu juga dia itu termasuk kepada musik vokal, termasuk jenis ini gitu. Terus yang terakhir adalah jenis musik campuran. Jenis musik campuran itu adalah gabungan daripada musik perkusi dan musik vokal. Yang biasanya itu yang dipahami oleh orang kebanyakan ketika mendengar musik, yaitu adalah seperti band-band dan yang lainnya gitu. Nah di dalam pembahasan ini kita tidak memaksudkan pada hal tersebut, akan tetapi musik di dalam pengertiannya umum, sehingga dengan demikian ya kata syu'ara sah-sah saja untuk diterjemahkan sebagai pemusik. Karena bagaimanapun ketika musik udah sampai ke dalam bahasa Indonesia maka hukumnya tafsil. Ya karena sebagaimana dijelaskan tadi jenis-jenis musik